Barang bukti yang telah disita di pengadilan negeri tersebut merupakan barang bukti yang digunakan sebagai alat untuk menghilangkan nyawa dan mengakibatkan korban Nopriansah Yosua Huta Barat meninggal dunia. Sebagaimana keterangan saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu, saksi Riki Rijal Wibowo, saksi Kuat Maruf, dengan demikian perbuatan menghilangkan nyawa korban Nopriansah Yosua dikehendaki oleh terdakwa Ferdy Sambo agar korban Nopriansah Yosua Huta Barat meninggal dunia sebagaimana pendapat Wirjono Projo Dikoro. Tindak pidana tertentu di Indonesia, Bandung, halaman 63, yang menggolongkan sebagai bentuk sengaja insaf akan kepastian dengan penjelasan. Kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya itu bertujuan untuk mencapai akibat yang akan menjadi dasar tindak pidana, kecuali tahu benar bahwa akibat ini mengikuti perbuatan lain. Lebih selanjutnya, FAF Lamintang mengemukakan sengaja insaf akan kemungkinan sebagai berikut. Pelaku yang bersangkutan pada waktu melakukan perbuatan itu untuk menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh undang-undang telah menyadari kemungkinan akan timbul suatu akibat yang dilarang oleh undang-undang, telah menyadari kemungkinan akan timbul suatu akibat lain daripada akibat yang memang dikehendaki. Dengan demikian, berdasarkan keterangan saksi, surat, dan barang bukti yang dikemukakan di persidangan ini dengan sengaja telah terbukti menurut hukum. Udah. AD 3, unsur dengan rencana terlebih dahulu. Tindakan yang dilarang ialah merampas nyawa orang lain. Caranya merampas itu tidak disebutkan. Karenanya segala cara merampas jiwa dicakup oleh pasal 338 KUHP. Misalnya, memukul, menendang, kemaluan, menusuk, menyembelih, menembak, menyetrum dengan aliran listrik, menggantung, mencekik, meracun, menenggelamkan, menjatuhkan dari suatu ketinggian, diikat atau dikurung dengan tidak diberi makan sampai mati, dan lain-lain sebagainya. Tindakan ini harus merupakan tindakan yang spontan atau setidaknya dapat digolongkan spontan. Dengan perkataan lain, bukan sesuatu yang setelah dipikir-pikir, ditimbang-timbang untung atau ruginya dan cara-cara pelaksanaannya dengan waktu yang cukup. Yang dalam hal ini diterapkan pasal 340 KUH pidana. Yang dimaksud secara spontan di sini ialah begitu ia merasa tersinggung dan tergugah melakukan pembunuhan, langsung ia mencari alat yang digunakannya untuk melakukan pembunuhan. Jadi tidak pakai pikir-pikir dulu secara tenang untung atau ruginya atau cara pelaksanaannya. Karena pasal 338 KUH pidana ini adalah tindak pidana material yang berarti harus terjadi matinya orang lain itu. Timbul masalah waktu antara tindakan itu dengan akibat matinya orang lain itu. Jawabnya dipecahkan melalui ajaran sebab akibat. Dalam hal ini tindakan yang melawan hukum itu harus benar-benar dikehendaki si petindak. Dan justru tindakan itulah yang mengakibatkan matinya orang lain, bukan tindakan lain. Inti dari pasal ini adalah pembunuhan, pasal 338 KUH pidana. Karenanya kendati hanya pasal 340 KUH pidana yang didakwakan, tetapi ternyata tidak terbukti keadaan dengan rencana terlebih dahulu, maka kepada si petindak tetap diterapkan pasal 338 KUH pidana. Dengan rencana terlebih dahulu dipandang ada jika si petindak dalam suatu waktu yang cukup telah memikirkan serta menimbang-nimbang dan kemudian menentukan waktu, tempat, cara atau alat dia akan digunakan untuk pembunuhan tersebut. Dalam hal ini dapat juga telah terfikirkan olehnya akibat dari pembunuhan itu ataupun cara-cara lain, sehingga orang lain tidak dengan mudah mengetahui bahwa dialah pembunuhnya. Apakah ia secara tenang atau emosional pada waktu yang cukup itu untuk memikirkannya? Tidaklah terlalu penting. Yang penting ialah bahwa waktu yang cukup itu tidak dapat dipandang lagi sebagai suatu reaksi yang segera yang menyebabkan dia berkehendak melakukan pembunuhan itu. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan antara materi perencanaan dengan pembunuhan itu. Yang pertama ialah bahwa materi perencanaan itu, misalnya hari yang ditentukan untuk pelaksanaan, cara, alat atau tempat tidak harus tepat terjadi. Misalnya hari Senin, ia menimbang-nimbang, berpikir-pikir dan menentukan caranya, yaitu bahwa pembunuhan akan dilakukan hari Kamis berikutnya. Ternyata dipercepat pada hari Rabu, tidak mengurangi pengertian dengan rencana terlebih dahulu. Semula direncanakan akan membunuh dengan pisau, ternyata dilakukan dengan pistol, juga tidak mengurangi pengertian dengan rencana tersebut. Yang kedua ialah, jika terdapat kekeliruan mengenai sasaran, misalnya dia merencanakan membunuh B, ternyata X yang terbunuh karena mengira X adalah B, maka kejadian itu tidak mengurangi kehendak si petindak untuk membunuh seseorang lain, dan juga tidak mengurangi rencananya untuk membunuh orang lain.
Pasal 340 ini juga tidak menyebutkan orang tertentu yang akan dirampas jiwanya, melainkan hanya menentukan seseorang lain. Penyertaan terhadap pembunuhan berencana hanya dapat terjadi jika peserta itu mengetahui bahwa si pelaku utama itu telah mempunyai rencana terlebih dahulu. Sehubungan dengan pembunuhan berencana ini, mari kita lihat intisari masalah dan putusan yang terdapat di buku Law Report halaman 72, duduk perkara. Pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 1971, jam 9 pagi di lingkungan Sakaleng Wanua Doping, terdakwa LP pergi ke sawah La Nongkeng dengan membawa badik atau keris dengan rencana untuk membunuh La Nongkeng. Ketika dilihat bahwa La Nongkeng ada, sementara memotong padi, terdakwa mendekatinya dengan badik yang sudah terhunus serta menikamnya tepat kena pada dada antara tulang rusuk dengan tulang selangka, dan semalam La Nongkeng meninggal dunia. Pertimbangan dan putusan pengadilan, perbuatan terdakwa termasuk tindak pidana tercantum dalam pasal 340 KUH pidana. Terdakwa termasuk tidak pidana, kami ulangi, junto pasal 2 ayat 1 Undang-Undang nomor 12 Darurat tahun 2051, terdakwa dinyatakan bersalah melakukan pembunuhan dengan direncanakan. Dari jalan cerita tersebut jelas terlihat cukupnya waktu bagi terdakwa untuk berpikir dan menimbang-nimbang pembunuhan yang akan dilakukan, yaitu setidak-tidaknya selama perjalanannya menuju tempat kerja sang korban. Sekaligus juga terlihat bahwa tidak ada alasan untuk memandang bahwa pembadikan itu adalah suatu reaksi spontan karena suatu goncangan jiwa yang disebabkan suatu aksi dari sang korban. Selanjutnya perlu juga diperhatikan bahwa waktu yang dibutuhkan untuk berpikir atau menimbang-nimbang itu tidak boleh terlalu lama atau tidak sampai merubah rencana yang sudah ditetapkan semula. Sebagai ilustrasi, diperhatikan dari kasus tersebut. Nyonya dari si A terkadang sadar atau terkadang sinting. Nyonya dari si B selalu waras. Suatu ketika mereka berdua sama-sama sangat benci kepada suami masing-masing. Untuk itu mereka berencana bahwa seminggu yang akan datang Nyonya A akan membunuh B, yaitu suami Nyonya B, dan Nyonya B harus membunuh A, yaitu suami Nyonya A. 3 hari setelah itu Nyonya berbaik dengan suaminya, bahkan kecintaannya melebihi dari yang sudah-sudah. Tanpa setahu Nyonya B, ternyata seminggu setelah perjanjian atau perencanaan mereka itu, Nyonya A membunuh B. Kemudian Nyonya A memanggil Nyonya B ke rumahnya dan menyuruh membunuh A yang sedang tidur sesuai dengan rencana mereka. Dalam hal ini diberitahukan pula bahwa Nyonya A telah membunuh B. Nyonya B menolak, tetapi karena diancam akan dibunuh oleh Nyonya A jika tidak mau membunuh A, maka terpaksa Nyonya B melaksanakan pembunuhan itu. Dalam hal ini tidaklah dapat lagi dipandang bahwa perencanaan itu masih tetap melekat pada Nyonya B. Bahkan Nyonya B dapat berlindung kepada pasal 48. Bahwa selanjutnya perlu juga diperhatikan putusan Hof Amsterdam 19 November 1942 yang berbunyi, pertimbangan dan pemikiran yang tenang sebagaimana disyaratkan untuk rencana terlebih dahulu adalah kebalikannya dari perbuatan yang dilakukan karena perasaan amarah dan emosi yang timbul dengan tiba-tiba, yang dialami oleh pelaku dengan sekonyong-konyong dan yang telah mendorongnya untuk memasukkan perbuatan dengan seketika. Rencana terlebih dahulu dapat dilakukan juga dalam suatu keadaan ketegangan saraf dan kekacauan perasaan akibat hancurnya perkawinan pelaku. Keadaan hati nurani yang demikian tidak menutup adanya pertimbangan dan pemikiran yang tenang dan melaksanakan rencana untuk membunuh orang lain. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.